gimana pandangan keluarga tentang ta'aruf sebenarnya benar-benar baru gitu ya. Apalagi itu tuh kayak sesuatu yang mungkin asing menurut sekitar saya apalagi. Jadi dari awal tuh sebenarnya sebelum saya bikin CV itu sudah sounding dulu ke orang tua. Kalau saya nanti tuh mau berprosesnya tuh nggak melalui pacaran kayak gitu, seperti kebanyakan orang mungkin ya. Jadi orang tua juga pelan-pelan memahami. Mungkin kendalanya tuh dari keluarga aja. Jadi keluarga selain keluarga inti saya itu memandangnya tuh itu kayak gimana sih, itu kayak nggak tahu apa-apa, terus kenal bentar terus nikah kayak gitu kan. Jadi kayak kesannya tuh kita tuh nggak tahu orang itu gitu. Sedangkan sebagian besar itu juga kayak menormalisasi pacaran gitu kan. Nah itu sih tantangannya di situ sebenarnya kemarin. Cuman ya saya memantapkan hati dan pelan-pelan meyakinkan keluarga gitu. Insya Allah emang cara ini tuh cara yang paling baik gitu. Saya lebih menjelaskan gimana karakteristik suami gitu waktu itu selama berproses. Akhirnya ya keluarga itu memahami gitu ya. Mungkin akan merasa asing sih sebenarnya dengan proses kayak gitu, terlebih kayak tetangga dan lain-lain itu ya. Karena waktu itu emang benar-benar ini kan nggak bawa cowok sama sekali ke rumah gitu. Terus tiba-tiba lamaran kayak gitu kan. Nah itu yang yang waktu itu sempat ramai mungkin di sekitar saya karena emang belum pernah kan mendengar cara seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih kemarin meskipun banyak gesekan gitu, itu tuh ya alhamdulillah Allah mudahkan selama berproses itu. Karena ketika kita itu menuju pernikahan pasti ya ada banyak ujiannya gitu. Masuk ya gesekan dari sekitar kita, keluarga kita kayak gitu. Tapi ya emang itu jalan emang menuju yang Allah mau itu ya banyak sekali rintangannya gitu. Jadi ya pelan-pelan dihadapi dan berusaha untuk tenang gitu dan meyakinkan emang orang-orang sekitar yang lebih dekat gitu ya sama kita kalau emang cara ini tuh bukan cara yang nggak baik gitu. Jadi awal ta'aruf dulu itu sebenarnya sudah mulai ikhtiar di awal 2025. Itu tuh masih setor CV sih ya. Jadi sebelum 2025 itu udah kayak mikirkan gimana CV-nya itu isinya kayak gimana. Jadi lumayan lama untuk membuat CV itu. Terus akhirnya membulatkan tekad untuk memulai gitu, membulatkannya di tahun 2025. Ya qadarullah emang selama awal tahun itu belum ada progres gitu kan. Jadi akhirnya di pertengahan Juni itu iseng lah nyoba cari tahu gitu kan. Ta'aruf online tuh kayak gimana sih gitu. Jadi nggak nyoba di satu jalan aja kayak gitu. Terus nemulah platform yang emang sesuai gitu kan. Dan platformnya tuh yang terjaga gitu loh, jadi sesuai sama syariat kayak gimana. Jadi benar-benar nggak ada komunikasi, nggak ada yang sharing informasi pribadi kayak gitu. Sebenarnya nggak langsung waktu itu, jadi masih riset dulu gimana aplikasi itu kayak gimana sih cara kerjanya dan lain-lain. Dan ternyata juga ada testimoni gitu kan. Akhirnya memberanikan diri untuk nyoba waktu itu, bikin akun dan lain-lain. Terus alhamdulillah ya waktu itu emang mungkin seminggu setelah bikin itu ada proses gitu ya, ada proses. Tapi qadarullah emang belum jodoh jadi nggak lanjut. Terus akhirnya baru setelah itu sempat break dulu nggak berproses gitu kan. Karena 3 bulanan mungkin. Jadi sebelumnya sudah sempat nazar gitu sama orang lain gitu. Tapi emang qadarullah belum jodoh ya, jadi akhirnya memilih untuk break dulu karena waktu itu lagi fokus skripsi gitu. Terus akhirnya awal Oktober atau akhir Oktober itu nyoba lagi gitu, coba ikhtiar lagi. Terus akhirnya ketemu CV suami. Terus ternyata setelah dibaca ya alhamdulillah masih bisa
menyesuaikan gitu ya sayanya. Nah, kita tukeran CV waktu itu. Setelah tukeran CV itu, jadi di situ tuh benar-benar hanya bisa baca CV-nya aja gitu. Fotonya pun waktu itu masih belum tahu. Ketika kita sudah sama-sama menerima CV, baru bisa tahu fotonya masing-masing. Nah, di situ tuh sebenarnya baru bisa tahu, baru bisa memilih untuk lanjut atau enggak gitu. Nah, alhamdulillah kemarin itu emang sudah meluruskan niat ya, karena kan nikah karena Allah gitu. Jadi yang lebih tak lihat itu ke isi CV-nya gitu ya. Apa bisa aku terima enggak dengan kondisinya dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya setelah itu istikharah dulu sih sebenarnya. Alhamdulillah tuh ada kemantapan hati buat lanjut gitu. Jadi akhirnya berproses waktu itu. Jadi awal mulanya tuh setelah tukeran CV itu tanya jawab melalui admin gitu. Jadi dari admin ke suami, saya ke admin juga gitu. Jadi perantaranya di admin dulu gitu waktu itu. Berarti bukan grup ya? Bukan, belum. Jadi setelah tanya jawab itu kurang lebih 2 minggu kayaknya. Jadi itu satu hari tuh kira-kira ada banyak ya pertanyaannya, ada 10 langsung ditanyain langsung kayak gitu. Jadi sekali jawab langsung banyak. Jadi cuma dibatasi kayaknya 3 atau 5 pertanyaan per hari kayak gitu. Akhirnya ya alhamdulillahnya tuh waktu itu tuh benar-benar sudah memantapkan hati untuk ikhtiar gitu kan. Jadi setiap prosesnya itu tetap minta petunjuk ke Allah gitu. Ini baik nggak ya buat saya kayak gitu. Alhamdulillahnya tuh Allah tuh kasih petunjuk gitu kan. Jadi dikasih kemantapan hati. Akhirnya alhamdulillah lancar waktu tuh tanya jawab itu. Terus akhirnya setelah tanya jawabnya selesai, itu kita saling memutuskan untuk lanjut nazar apa enggak kayak gitu. Hanya sepakat untuk lanjut nazar waktu itu. Waktu lanjut nazarnya itu diperantari sama guardian gitu ya. Dari saya, terus dari aplikasi itu juga ada mitranya kayak gitu. Jadi berlima waktu itu. Saya sama suaminya ustadzah dan ustadzah, terus sama mitra dan beliau suami saya. Nah, setelah tanya jawab itu juga sebenarnya sempat deg-degan karena benar-benar baru ketemu dan nggak pernah ketemu sebelumnya gitu. Cuman waktu itu emang benar-benar melihat dari dari tanya jawabnya dan juga informasi yang beliau berikan ke saya gitu kan. Kalau saya pribadi ya belum tahu kan pastinya kayak secara detail beliau ini kayak gimana. Akhirnya habis nazar itu mungkin 1 hari setelah nazar itu di aplikasi itu ada keputusan kan apakah lanjut diterima ta'arufnya atau enggak gitu. Alhamdulillah setelah istikharah lagi ternyata masih baik gitu. Jadi kayak ada kemantapan hati buat lanjut lagi. Jadi waktu itu akhirnya melanjutkan untuk menerima CV-nya masing-masing sampai selesai kan ya. Setelah selesai itu kan dari aplikasi di take down CV-nya. Jadi sudah nggak dipublish gitu. Jadi karena udah berproses kan ya, udah lanjut ke tahap berikutnya. Baru dari situ kita diperantarai sama ustadzah dan suaminya gitu. Jadi suami ustadzah, saya sama ustadzah gitu. Nah itu setelah itu baru bikin grup waktu itu buat komunikasi. Ya. Ini udah mulai difasilitasi sama ya betul. Sebelumnya juga sebenarnya kalau saya pribadi tuh juga udah konsultasi gitu ya sama ustazah gitu, sama guardian terkait bagaimana CV-nya beliau, terus kepribadiannya seperti apa, terus nilai-nilai yang mungkin ada nggak sih yang berseberangan sama saya kayak gitu. Alhamdulillah selama ini juga nggak ada gitu ya. Ternyata ustazah juga positif gitu kan, dan suaminya tuh kasih insight yang positif terkait beliau gitu ya. Jadi akhirnya saya memantapkan diri untuk lanjut juga gitu. Di samping juga istikharah juga ada dukungan gitu dari penilaian orang lain gitu ya, yang mungkin lebih bisa melihat daripada saya kayak gitu. Setelah itu akhirnya kita difasilitasi di grup untuk komunikasi berempat gitu ya. Jadi sampai akad itu komunikasinya di grup. Memutuskan lanjut itu baru dibikinkan grup kan ya. Terus akhirnya masuk di grup, komunikasi di situ. Dan komunikasi itu kita sebenarnya juga jarang gitu kan. Jadi benar-benar dibatasi gitu. Sepenting
seperlunya aja kayak gitu, yang emang sesuai dengan ini tujuan kita mau bahas apa. Jadi bener-bener kayak to the point gitu, jadi nggak yang bertele-tele gitu. Akhirnya komunikasi untuk menentukan kapan kira-kira khitbah kayak gitu ya. Jadi kayaknya jarak setelah nazar ke khitbah itu 2 bulan, November ya, Novembernya itu nazar, terus khitbahnya Januari, 3 bulan ya. Selama komunikasi kemarin tuh sebenarnya dari nazar ke khitbahnya sih alhamdulillah masih belum ada ya waktu itu. Baru ada itu setelah khitbah, waktu kita mau mempersiapkan nikah. Jadi waktu mempersiapkan nikah itu sempat ada gesekan yaitu tadi. Kayak misalkan masalah pelaksanaan pernikahannya kayak gimana teknisnya. Itu kalau dari saya dan suami itu sebenarnya pengennya ya yang emang sederhana aja, yang emang sesuai dengan tuntunan syariat kita kayak gimana gitu ya. Cuman karena menikah ini tuh menyatukan dua keluarga juga, terlebih mungkin lebih dominan ke saya ya kemarin. Jadi dari keluarga suami itu sudah menerima konsep seperti yang saya sepakati sebelumnya sama suami, tapi dari keluarga saya mungkin belum bisa menerima itu ya. Jadi kemarin tuh sempat bergesekan di situ. Nah akhirnya waktu itu sempat ini kayak pasrah banget, ya Allah ini lanjut gak ya gitu. Gara-gara menentukan konsep pernikahan itu. Iya benar, kayak orang tua dan dan keluarga besar itu maunya tuh seperti ini, kayak yang seperti banyak orang lah intinya kayak gitu. Sedangkan saya tuh juga nggak mau yang kayak gitu sebenarnya, cuman karena ini hanya prosesi aja. Kemarin setelah kita minta nasihat ke guru kami itu, masa karena ini aja nggak nikah gitu. Maksudnya itu bukan masalah prinsip gitu, cuma masalah prosesi pelaksanaannya aja yang kita harus berlapang dada menerima keputusan dari keluarga besar kayak gitu. Akhirnya waktu itu jawabannya kan saya nunggu dari suami tuh waktu itu. Ternyata alhamdulillah dari beliau tuh menerima gitu kalau misalkan harus melaksanakan prosesi yang seperti banyak orang gitu ya. Jadi kemarin sempat bergesekannya di situ sebenarnya. Jadi lumayan lama, kayaknya semingguan lah kira-kira untuk menentukan ini tuh nanti bakal lanjut apa enggak ya kayak gitu. Jadi benar-benar saya tuh waktu itu di titik yang pasrah banget. Kalau emang lanjut ya berarti memang jalannya gitu aja sih. Jadi kalau emang enggak ya berarti belum jodoh kayak gitu. Jadi benar-benar waktu itu berusaha untuk menjaga perasaan juga sih, enggak yang suka duluan gitu loh. Takut banget kalau kayak gitu karena nanti bakal didominasi sama perasaan gitu kan. Jadi enggak objektif kayak gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah waktu itu dari keluarganya suami itu menerima gitu kan, kalau mengikuti apa yang dari keluarga saya mau kayak gitu. Selama perjalanan itu alhamdulillah sampai nikah ya, sampai akad itu dimudahkan sama Allah kayak gitu. Jadi ketemunya tuh ya waktu nazar, terus waktu suami silaturahmi ke rumah sendiri, terus waktu khitbah, terus sekali itu cuman buat ngurus administrasi pernikahan, sama udah nikah akad 5 kali. Kakak yang benar-benar ngobrolnya 3 kali ya? Iya benar. Emang Mbak Dinda nggak takut ya? Maksudnya ya nggak takut aja gitu, takutnya karena kan ta'aruf tuh kita cuma tanya-tanya, nggak tahu beneran dia real life-nya kayak gimana. Lalu apa yang membuat Mbak Dinda yakin untuk tetap melanjutkan proses ta'aruf ini? Jadi kemarin itu belajar dari proses saya sebelumnya ya. Karena suami juga udah silaturahmi kan ke rumah ya. Akhirnya pernah tukeran nomor sama adik, terus juga sama ini suaminya Ustadzah gitu kan. Dari POV beliau ini yang mungkin salah satunya ya membuat saya yakin gitu. Karena kan saya nggak bisa melihat orang lain itu seperti apa ya mungkin ya. Tapi beliau bisa kan, misalkan kasih insight, ini kayak kemarin tuh ya, ini Mbak recommended gitu kalau misalkan mau dilanjutkan. Maksudnya berarti dari sisi orang lain itu bisa melihat yang aku nggak bisa lihat kayak gitu. Nah itu salah satu yang membuat mantep juga gitu. Kalau misalkan nggak ada penilaian seperti itu mungkin juga masih 50-50 lah gitu. Dari penilaian orang lain yang memang insya Allah itu orangnya amanah kan, karena yang sudah membimbing saya dan juga
memfasilitasi saya selama ta'aruf kayak gitu. Tapi kalau dari masnya nggak ada nggak sih Mbak? Kalau dari masnya yang tahu saya gitu? Oh nggak, yang tahu masnya? Oh nggak ada, karena emang bener-bener orang asing kan, jadi bener-bener saya nggak kenal sama sekali, baru ya itu waktu tuker CV itu baru tahu gitu kan, kayak latar belakang dan lain-lain kayak gitu. Cuman karena kemarin waktu nazar itu kan suami itu sempat ngobrol gitu sama suaminya Ustazah setelah nazar, lumayan lama, jadi kan mungkin suaminya Ustazah saya itu dapat informasi banyak kan, jadi itu bisa di-sharingkan ke saya hasilnya kayak gimana. Jadi dari penilaian itulah yang mungkin salah satunya membuat saya mantep buat lanjut lagi gitu. Jadi karena sudah 2 kali kan sampai nazarnya ya, itu tuh yang pertama itu emang ada yang kurang sreg gitu kan, jadinya akhirnya ya udah, berarti ini juga salah satu parameter saya buat lanjut atau enggak gitu loh, seperti itu. Karena kalau ya saya takut aja gitu ya, kalau dari POV saya aja itu takutnya itu kurang objektif gitu loh, dan kurang realistis mungkin ya. Tapi selama proses sih benar-benar menjaga hati gitu supaya nggak larut duluan gitu. Itu sih yang ujian beratnya di situ. Tapi karena ada yang menjamin tadi sih, salah satunya yang bisa membuat saya mantep buat lanjut kayak gitu. Bermanfaat juga buat teman-teman perempuan yang lagi nonton, yang misalnya tertarik untuk ikut ta'aruf. Apa sih Mbak yang perlu kita cari tahu? Hal-hal yang perlu kita tanyakan atau pastikan di ta'aruf, apalagi buat perempuan nih, ke calon laki-laki kita? Kalau kemarin itu sebelum saya mengajukan pertanyaan waktu nazar, itu saya buat dulu gitu. Yang pertama mungkin tentang ibadahnya seperti apa, hubungan dia sama Allah itu bagaimana, itu yang pertama sih ya. Itu yang nggak boleh, ibaratnya tuh yang nggak bisa ditoleransi lagi kalau emang meleset gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu baru yang lain-lain itu bisa mungkin tentang kesibukannya, terus aktivitasnya itu seperti apa sih, maksudnya apakah juga bergerak di takwa atau enggak, terus mungkin pekerjaannya kayak gimana, terus nanti kehidupan berumah tangga itu konsepnya seperti apa, dan nanti selama pernikahan itu mau megang prinsip yang bagaimana. Nah itu yang mungkin 5 hal yang wajib ada sih di pertanyaan ya kalau menurut saya. Jadi kemarin tuh sebenarnya sebelum berproses itu juga cari tahu gitu ke banyak teman yang sudah berproses, juga tanya-tanya kira-kira pertanyaan apa aja sih yang emang urgent banget harus ditanyakan kayak gitu. Itu yang didahulukan gitu. Dan itu kemarin tuh saya udah ngelis banyak gitu ya pertanyaan. Ada berapa banyak Mbak? 30 aja kayaknya ada. Nah ini tuh waktu itu saya tanya ke Ustazah gitu, ini gimana ya Ustazah pertanyaannya kalau kayak gini. Jadi saya kelompok-kelompokkan gitu kan Mbak. Setelah itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang emang di skip karena menurut Ustazah ini bisa dibahas nanti setelah nikah kayak gitu. Itu sih yang paling pertama ya, hubungan dia sama Allah gimana. Kalau misal itu aja sudah tidak sesuai dengan harapan kita ya udah, berarti nggak bisa lanjut ke yang lain-lain gitu. Meskipun mungkin yang lain itu baik banget gitu ya, tapi kalau hubungan dia sama Allahnya nggak baik itu ya buat apa gitu kan. Jadi itu yang pertama sih menurutku, prinsip yang pertama. Cocok itu waktu itu tanya jawabnya tuh ada banyak case gitu saya ya kemarin. Misalkan contohnya kalau cewek ya biasanya itu kan tanyanya gimana nih kalau misalkan kita tuh bergesekan sama mertua misalnya ya. Terus pakai case lagi kalau misalnya nanti tuh kita tuh dihadapkan di situasi yang mungkin gak ideal tuh seperti apa. Ya dari situ sih saya nilainya tuh jawabannya itu kayak gimana gitu. Bisa gak sih saya terima dengan jawaban seperti itu. Itu sih Mbak. Jadi beberapa hal jadi kemarin tuh sempat tanya banyak kayak studi kasus gitu ya, ibaratnya case-nya gini tuh gimana. Jadi dari situ kan kita bisa baca alur berpikirnya seperti apa. Nah itu sih salah satunya yang membuat saya yakin. Jadi
ada rasa tanggung jawab pertama. Terus yang kedua cara menyelesaikannya itu bijaksana apa enggak. Nah itu, jadi saya lebih menilai ke cara berpikirnya itu seperti apa gitu ketika menjawab case-case yang saya buat gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah kemarin dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh ya jawabannya sesuai dengan saya gitu. Jadi akhirnya bisa mantep buat lanjut. Nah kan setiap orang pasti punya case sendiri-sendiri ya, atau mungkin keresahan sendiri-sendiri seperti apa kayak gitu. Ketika saya bertanya ke suami case-nya seperti apa itu, saya juga udah diskusi dulu sebenarnya ke beberapa teman yang memang sudah menikah. Kalau misalkan saya tanya ini tuh aman gak sih gitu, seperti apa kira-kira jawaban yang emang bisa saya terima kayak gitu. Jadi butuh orang sih sebenarnya, jadi nggak bisa yang saya buat sendiri dan memutuskan sendiri. Butuh orang yang memang paham dan sudah berpengalaman kayak gitu. Jadi kemarin tuh sempat kayak gitu, jadi nggak benar-benar saya yang merancang semuanya sendiri gitu. Yang pertama juga pentingnya sumber yang bisa kita percaya gitu, yang untuk pertanyaan-pertanyaan terlebih ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang emang sesuai dengan kita sendiri-sendiri. Kan pasti setiap perempuan itu punya kebutuhannya sendiri-sendiri kan, nah itu bisa disampaikan aja kayak gitu. Karena dari awal kita sama-sama niatnya emang buat menikah kan. Jadi pas setelah tuker CV kan ada tahap tanya jawab gitu. Nah, di situ banyak bertanya gitu, saling menjawab, dan dari situ semuanya jawabannya meyakinkan saya gitu. Kalau selain itu ya pastinya feeling ya, karena istikharah segala macam, terus ada perasaan yakin, ya itu yang paling meyakinkan. Emang Mas Bahar nggak takut gitu? Maksudnya kan waktunya sebentar gitu, nggak takut salah pilih orang? Karena dari sebelumnya udah disiapin mentalnya dan udah belajar, nanti kalau misalkan ada yang beberapa yang nggak sesuai ya ada solusinya kayak gitu loh. Dan itu udah diomongin ketika tanya jawab, ketika nanti setelah menikah ternyata ada hal yang mungkin kok kemarin bilangnya gini tapi kayak gini, atau bisa kita bicarakan berdua kayak gitu biasanya. Dan itu yang kita lakukan setelahnya. Kalau ada hal yang mungkin berbeda atau mungkin baru yang kemarin belum ditanyakan ketika proses, ya kita sharing. Kalau udah nikah kan lebih bisa deep lagi kan sharingnya kayak gitu. Oke. Mungkin kalau dari Mas Bahar bisa lebih mewakili nih POV atau kebutuhan dari laki-laki. Apa sih Mas yang perlu ditanyakan oleh laki-laki kepada perempuan selama proses ta'aruf itu? Maksudnya hal-hal yang paling diingin tahukan sama laki-laki agar kedepannya nggak jadi masalah gitu loh. Kalau mungkin yang bisa saya katakan ya, yang paling penting untuk laki-laki itu kenali diri sendiri dulu. Jadi tahu aku ini butuhnya apa sih gitu. Dan nanti ketika mencari calon, ya yang kita cari itu dari kebutuhan kita itu. Jadi nanti setelah menikah akhirnya nggak banyak jauhnya gitu, karena dari awal kita mencarinya udah dari apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau kayak gitu lah. Jadi yang paling penting, dan nggak semua sadar ya, mencari tahu diri sendiri itu, mengenal diri sendiri dulu kayak gitu. Apa sih hal yang paling penting dilakukan atau dibutuhkan dalam proses ta'aruf supaya kita itu bisa benar-benar dapat informasi yang dalam dan ujung-ujungnya nggak cuma sekadar milih pasangan tuh kayak beli kucing dalam karung. Paling penting untuk laki-laki itu belajar dulu. Itu yang mungkin jarang ya. Tapi kalau saya karena waktu itu emang nggak pacaran dan masih kuliah, jadi yang bisa saya lakukan adalah belajar dulu kan. Ikut course, ikut pranikah, atau mungkin nonton dari YouTube gitu. Jadi kita ketika mencari itu bukan ngambang lagi, jadi udah ada tuntunannya kayak gitu. Dan itu cepat jadinya, nggak perlu waktu yang lama. Jadi kenapa kemarin itu saya juga lama membuat CV itu kayak sebenarnya juga lagi belajar mengenali diri sendiri. Nah itu salah satunya ya. Kalau kita udah kenal diri sendiri kan akhirnya kita tahu tuh kebutuhan kita seperti apa. Terus misalkan butuh calon suami tuh yang kayak gimana sih, yang bisa menyesuaikan kita kayak gitu. Jadi salah satu hal yang harus ada dulu ya itu, benar mengenali diri sendiri dulu. Setelah mengenali diri sendiri itu akhirnya nanti akan nemu sendiri gitu loh. Oh ternyata aku tuh dengan kepribadiannya seperti ini, aku tuh butuh orang yang seperti ini kayak gitu. Dan juga mungkin belajar ya, itu sangat krusial sih menurut saya ya, karena kalau kita belum ada ilmunya tuh ya bakal ngawang gitu menjalani kehidupan ke depan. Belajarnya maksudnya belajar apa Mbak? Belajar itu dalam artian ya ilmu sebelum menikah seperti apa kayak gitu kan. Nah itu menurut saya tuh juga
salah satu hal yang nggak boleh hilang gitu loh. Jadi kalau udah ada kemauan belajar, insya Allah nanti kedepannya juga nggak akan sulit gitu kan menjalani rumah tangga. Apalagi kan dalam rumah tangga itu kita bertumbuh gitu ya, bertumbuh dan berproses. Kan di situ juga ada prosesnya. Kalau misalkan dari awal udah nggak mau belajar ya gimana kan mau menjalani bahtera rumah tangga kayak gitu. Kita sepakat bahwasanya sebelum menikah itu nanti ketika awal menikah kita satukan dulu kayak gitu. Kita cerita dulu semuanya apa yang bisa diceritakan. Jadi akhirnya mengenalnya di situ. Jadi setelah menikah kita sering cerita gitu. Ya pagi siang sore cerita mulu kan karena belum kenal sebelumnya. Jadi saya jadi tahu oh Dinda itu dari keluarga yang seperti apa, kebiasaan setiap hari seperti apa. Terus nanti kalau saya seperti apa, oh yang disiplin sama yang kurang disiplin nih. Nah, kita solusinya kayak gimana kita pikirin. Misalkan kayak naruh barang yang saya biasanya naruhnya agak sembarangan, ya segala macam mulai dibiasakan teratur. Jadi yang kita pikirin itu bukan siapa menang siapa kalah gitu kan, karena kita satu tim. Jadi ketika ada perbedaan, ya gimana caranya kita ambil solusi tengah-tengahnya yang enggak memberatkan semuanya kayak gitu. Sebelum menikah itu kita pertanyaannya itu yang tidak terlalu detail karena kita pun enggak pasti bakal berjodoh kan sebelum akad gitu. Jadi dari awal kita udah punya prinsip kalau ya ini sebelum akad ini kita belum sah. Jadi apa yang kita tanyakan itu hal-hal urgent yang masih boleh ditanyakan saja. Contohnya mungkin kayak kalau misalkan marah apa sih penyelesaian yang bisa dilakukan, itu kan umum ya Kak. Tapi kalau udah menikah itu nanti detailnya. Oh ternyata kalau marah kan udah tahu nih kebiasaannya harus diem dulu atau apa. Jadi ada pas prakteknya juga sekalian gitu biasanya. Di ta'aruf itu kan benar kita tuh kayak to the point aja gitu loh. Jadi yang pertama kita udah meluruskan niat dulu gitu kan mau nikah gitu. Jadi mengenalnya itu lebih ke to the point aja gitu, nggak yang bertele-tele. Pertanyaannya tuh juga sangat dalam gitu loh, ngoreknya tuh dalam banget gitu. Jadi nggak yang hanya permukaan aja gitu. Mungkin kan banyak orang yang takut ta'aruf tuh karena dia merasa belum kenal lama kan, dan sebenarnya menurut saya itu juga emang nggak bisa dijamin memang ya kalau dari pertanyaan aja itu bisa menilai orang itu seperti apa. Tapi setidaknya dengan kita itu apa ya, dengan pertanyaan yang mendalam dan sesuai kebutuhan kita tadi itu sesuai dengan yang kita mau ya, insya Allah sih baik-baik aja gitu dengan cara ini gitu. Kan yang mungkin menjadi masalah di banyak orang itu karena prosesinya itu kan singkat kayak gitu kan, dinilainya singkat tapi langsung nikah. Tapi sebenarnya kan dari proses itu juga kita itu mengenalnya tuh ya mendalam tadi dan to the point aja gitu. Terlebih nggak melibatkan perasaan ya sebelum nikah itu tadi. Jadi benar-benar ya udah kalau emang nggak jodoh ya udah, kalau jodoh ya alhamdulillah kayak gitu. Sedangkan kalau mungkin dengan cara yang lain itu kan masih ada pencitraannya kayak gitu kan ya. Terus habis itu kita juga nggak tahu memang jujur apa enggaknya, tapi kan kebanyakan itu kan mereka tuh hanya tahu permukaannya aja kayak gitu, tapi benar, tapi nggak tahu kan kayak dalam-dalamnya kayak gimana. Terlebih prosesnya juga beda kan ya, mengenal dengan cara chatting langsung gitu dengan yang kita melalui perantara. Dari situ aja sudah ada perbedaan kan. Mungkin kalau kita chatting langsung itu kalau hatinya nggak terjaga ya bisa kebawa. Tapi kalau yang kita di perantara itu masih ada bentengnya kayak gitu. Itu sih Mbak. Cara mengorek informasi itu juga menurut saya penting gitu loh. Dan itu bisanya ya di ta'aruf gitu. Dari awal tuh saya selalu bilang kalau terima kasih gitu. Karena dari awal kan kita ini bukan dalam kondisi yang sudah mapan gitu Mbak. Itu kalau orang banyak bilang itu kita itu yang nekat gitu ya. Kok mau sih, kok berani sih, kok udah yakin sih kayak gitu. Rata-rata teman-teman tuh kayak gitu. Tapi yang bisa saya katakan kalau buat istri tentunya terima kasih telah bersedia dan memilih saya sebagai suaminya gitu kan, dan berjuang bareng. Karena kalau kami itu selalu bilang bahwa menikah itu bukan akhir, bukan garis finish tapi garis start gitu. Jadi kedepannya yang bakal berjuangnya kita berdua gitu, dan semoga bisa terus-terusan berjuang bareng selamanya sampai di surga. Itu yang selalu saya bilang gitu. Terima kasih juga ya, selama
kita 3 bulan menikah ini tuh kita tuh benar-benar kayak awalnya yang nggak kenal jadi apa ya, orang baru gitu kan ya. Itu tuh mau belajar yang pertama, yang kedua tuh bisa saling apa ya, memahami satu sama lain gitu ya. Dan apa ya, banyak hal yang nggak bisa saya sampaikan sih saking banyak baiknya gitu Mbak. Ya semoga kita tetap apa ya, terus belajar bertumbuh selama berumah tangga ini, dan apa ya, semoga nanti bisa berjuang bareng hingga surganya Allah gitu. Amin. Kalau saya mungkin lebih ke teman-teman cowok kali Mbak ya, teman-teman cowok yang atau ikhwan mungkin yang mulai ada keinginan untuk kesana tapi masih ragu. Kalau dari saya itu sesimpel, kita ini nggak bisa pakai kekuatan kita nggak bisa ngukur perjuangan dengan kekuatan kita, karena kita kan bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa kan. Jadi kalau kita yakin pakai cara yang terbaik menurut Allah gitu, menurut agama Islam, ya pasti bakal ada pertolongan dari Allah gitu loh. Tapi kalau kita cuma ngukur dari kemampuan kita, ini kurang, masih ini belum, ya nggak bakal ada apa ya, nggak bakal ada cukupnya kayak gitu, nggak bakal ada mapannya sebenarnya, karena tetap bakal kurang terus gitu loh. Jadi kalau udah yakin, udah ada kemauan untuk menikah dan itu ngerasanya udah urgent, ya pakai cara yang terbaik menurut Allah aja kayak gitu. Insya Allah nanti bakal ada bantuan tidak terduga itu dan kita rasakan ya. Dari sebelum menikah, proses sampai setelah menikah pun ada aja gitu bantuan dari Allah gitu. Jadi kalau udah pakai cara yang terbaik, usaha yang terbaik, nah itu nanti untuk hasilnya ya kita serahkan ke Allah kayak gitu. Kalau dari teman-teman cewek itu mungkin pasti ya banyak ketakutan ya, terutama itu pasti ketakutan, keraguan untuk mencoba gitu ya. Kalau dari saya sendiri sih awalnya juga ada rasa kayak gitu, tapi kita perlu tata niat dulu gitu. Kita tuh tujuannya buat apa sih? Nikah ini buat apa sih? Itu perlu dipahami dulu ya sebagai perempuan gitu. Setelah itu sudah baru apa ya, menata niat lah. Kalau emang karena Allah ya bismillah gitu, mantapkan hati. Yang pertama juga kenali diri dulu, itu yang terutama. Kalau kita itu udah mengenali diri sendiri, itu kita akan tahu gitu kita perlunya orang seperti apa. Dan insya Allah dengan proses yang ta'aruf itu juga apa ya, mungkin lebih baik gitu ya daripada dengan cara yang lain gitu. Kita bisa apa, berproses sesuai dengan apa ya yang Allah mau kayak gitu. Dan yang kedua mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmunya yang terutama. Mungkin kita takut itu karena kita belum tahu ilmunya. Itu sih salah satu hal dalam kehidupan ya, apapun itu kita pasti ada rasa takut karena kita nggak tahu ilmunya. Jadi meskipun saya sendiri tuh masih apa ya, masih ngawang lah ibaratnya, tapi kalau ada kemauan mau belajar itu insya Allah nggak akan sulit untuk apa ya, mengarah ke arah pernikahan gitu. Yang pertama mengenali diri sendiri, yang kedua menyiapkan ilmunya, yang ketiga ikhtiar. Nah ikhtiar ini kita apalagi cewek ya yang pasif ya biasanya itu tuh kayak apa ya, memang jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah gitu kan dengan siapa, tapi kan juga perlu dijemput gitu kan. Nah selagi kita emang ikhtiarnya dengan cara yang baik ya nggak ada masalah gitu sebenarnya. Jadi kebanyakan itu yang udah cerita itu karena dia takut untuk memulai gitu. Takutnya itu karena banyak hal, karena mungkin takut nanti kalau nggak sesuai dengan aku kayak gitu. Maka dari itu kenali diri dulu baru bisa apa ya, memulai semuanya seperti itu.